الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, limpahan nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingga di hari yang mulia dan tempat yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah, bertaqarrub, mendekatkan diri kita kepadanya. Oleh karenanya kita harus mengungkapkan dan buktikan rasa syukur kita kepada Allah dengan senantiasa imtithalu awamirillahi wajtinabun nawahihi, melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauh segala larangan-larangannya, sehingga benar kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang kita dambakan, kebahagiaan yang kita minta di setiap akhir salat kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi agung, Nabi besar, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah sebuah contoh untuk semua umat Islam dan seluruh alam, baik dari kalangan rakyat biasa, terlebih lagi kalangan pemimpin atau pejabat. Salah satu hal yang dapat diteladani dari seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sifat rendah hati beliau. Dalam kapasitas sebagai pemimpin agama, Rasul dan Nabi sekaligus pemimpin negara, Nabi tetap memiliki sifat rendah hati ketika berinteraksi dengan orang lain ataupun dengan rakyat biasa. Hal ini jarang kita jumpai dari pemimpin dan pejabat kita saat ini. Mereka seringkali menjaga jarak dengan rakyatnya. Hal ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Hijr ayat 8 sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, la tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum wa la tahzan 'alaihim wakhfid janahaka lil mu'minin. Janganlah sekali-sekali engkau Muhammad
tunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka, dan berendah hatilah engkau terhadap orang-orang yang beriman. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad justru tidak ingin dimuliakan karena status sebagai nabi dan rasul. Nabi tidak menginginkan penghormatan yang dilakukan para sahabat akan berlebihan dan tidak wajar sebagaimana yang dilakukan umat-umat terdahulu kepada nabi mereka. Hal ini ditegaskan di dalam hadis yang dikutip oleh Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari. La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam fa innama ana 'abduh faqulu 'abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian berlebihan menghormatiku seperti orang-orang Nasrani yang telah berlebihan memuliakan Nabi Isa bin Maryam. Aku hanyalah hamba Allah, maka katakanlah Abdullah wa rasuluh, atau hamba Allah dan rasulnya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan dan ketinggian derajat seseorang di hadapan Allah seperti nabi dan rasul tidak membuat Nabi Muhammad merasa harus gila hormat di hadapan manusia. Pada hakikatnya kemuliaan seseorang tidak ditampilkan di depan orang lain. Justru kerendahan hati seseorang dapat menaikkan kehormatan dan derajatnya. Kesombongan yang pada hakikatnya menjatuhkan kehormatan seseorang. Hal ini ditegaskan oleh Nabi dalam hadis yang dikutip oleh Imam Al-Muslim dalam kitab Sahih Muslim, "Ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'azza wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Tidak akan berkurang harta seseorang karena bersedekah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambah terhadap seseorang yang mau memaafkan melainkan kemuliaan, dan tidak seorang pun yang bersifat tawadhu merendahkan diri kepada Allah melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kerendahan hati Nabi tercermin dalam beberapa perilaku kehidupan sehari-hari, dalam berinteraksi kepada orang lain. Di antaranya adalah Nabi selalu memulai mengucapkan salam kepada orang yang ditemuinya dalam perjalanan. Dalam sebuah riwayat yang dikutip oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari, an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala ghilman fasallama alaihim. Dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati beberapa anak kecil, maka beliau mengucapkan salam kepada mereka. Hadis ini merupakan dalil anjuran bersikap rendah hati dan bukti kerendahan hati Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis yang lain disebutkan, "Fafihi istijabus salam ala sibyan al-mumayyizin wan nadbu ila tawadhu'i wa badlus salam lin nasi kullihim wa bayan tawadhu'ihi sallallahu alaihi wasallam wa kamalu syafa'atihi 'alal 'alamin." Dalam hadis ini ada anjuran untuk mengucapkan salam kepada anak kecil yang sudah mumayyiz, anjuran untuk rendah hati, anjuran menyebarluaskan salam kepada seluruh manusia, dan bukti kerendahan Nabi Muhammad SAW serta kecintaan Nabi kepada seluruh manusia. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi menyapa setiap orang yang ditemui saat berjalan. Bahkan hal ini dilakukan kepada anak kecil yang sedang bermain. Hal ini menunjukkan kerendahan hati Nabi Muhammad SAW kepada rakyatnya. Sebagai kepala negara dan pemimpin agama, Nabi tidak merasa bahwa rakyatnya yang harus memulai mengucapkan salam kepada beliau terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan etika dalam perjalanan, yaitu orang yang berjalan mulai menyapa orang yang duduk ketika keduanya bertemu di jalan. Selain itu, para ulama menganjurkan orang dewasa untuk memulai mengucapkan jika bertemu dengan anak kecil atau yang lebih muda sebagai bentuk kasih sayang. An-Nawawi menjelaskan hal tersebut dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Al-Muslim.
Wattafaqal ulama ala istihbab salam ala sibyan, dan para ulama sepakat terhadap anjuran mengucapkan salam kepada anak kecil. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kerendahan hati Nabi juga tercermin dalam bagaimana Nabi menjalani kehidupannya untuk mencari kebutuhan. Nabi pernah bekerja sebagai seorang pengembala kambing. Dalam sebuah riwayat, ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'i ghanam, faqala ashabuhu wa anta, faqala na'am kuntu ar'aha ala qararita. Allah tidaklah mengutus seorang nabi kecuali pernah mengembala kambing. Bertanya para sahabat, dan engkau juga? Nabi menjawab, ya, aku dahulu mengembalakan kambing milik orang-orang Mekah dengan mendapat upah beberapa qirat. Profesi mengembala kambing bukan profesi yang mulia dan menghasilkan banyak harta, tetapi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nabi tidak menganggapnya menjatuhkan harga dirinya atau gengsi untuk melakukannya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa meneladani sikap rendah hati Nabi Muhammad SAW di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan sehingga kita dapat menghilangkan rasa angkuh, rasa sombong karena kekayaan kita, karena jabatan kita, keilmuan kita dan sebagainya. Dari situ kita mengharapkan kemuliaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim wa qur rabbil ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah fima amara وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداءنا وأعداء الدين. اللهم انصر الإخوان المسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر الإخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر الإخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم دمر أعداءهم. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله،
Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.